Shalom dan selamat datang ke ibadah online kita pada pagi ini. Saya percaya di mana saja kita berada, Tuhan menyertai kita. Amin. Walaupun kita bukan berada di gedung gereja seperti yang biasa kita lakukan setiap hari Minggu, tetapi kita bersyukur karena masih diberi kesempatan untuk beribadah, walaupun secara maya. Tetapi saya percaya melalui pelayanan ini, iman kita akan terus didorong dan dikuatkan, ya, melalui pujian, penyembahan, dan juga mendengar akan firman Tuhan. Nah, Alkitab berkata bahwa di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namanya, dia ada di tengah-tengah kita. Jadi saya percaya pada pagi ini, bila kita menuntun bersama dengan keluarga, hadirat Tuhan itu ada, kuasa Tuhan itu ada. Jadi mari saya mendorong kita untuk memberi tumpuan sepenuhnya dalam masa 1 jam ini dan memberikan perhatian sepenuhnya. Segala yang kita ada, mari kita berikan masa yang terbaik untuk Tuhan kita. Alkitab mengatakan di dalam Amsal 15 ayat 1, mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Maksudnya Tuhan sedang memperhatikan kita di mana saja kita berada ketika ini. Alkitab juga berkata dalam Mazmur 121 ayat 8, Tuhan akan menjaga keluarmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Maksudnya Tuhan bukan saja memperhatikan saja kita, tetapi Dia juga menyertai kita di mana saja kita berada. Jadi mari pada pagi ini saya undang kita, ya, dengan penuh kesyukuran. Walaupun ada banyak halangan, walaupun ada banyak tentangan, tapi kita bersyukur karena masih diberi kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan kita. Mari saya undang kita semua, mari kita mulai ibadah kita pada pagi ini dengan doa. Dan mari kita berdoa bersama, menyerahkan seluruh pribadi kita, keluarga kita, dan juga saudara dan saudari seiman kita di mana saja mereka berada, supaya semua kita dapat memberi yang terbaik kepada Tuhan. Mari kita berdoa bersama dan saya akan pimpin dalam doa ini. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan pagi ini karena diberi kesempatan untuk beribadah walaupun secara online. Kami bersyukur Tuhan karena dapat datang kepada Engkau dengan penuh keyakinan oleh karena iman kami melalui Yesus Kristus. Bapa di surga, ampuni segala dosa dan kesalahan kami melalui perbuatan kami, melalui kata-kata kami yang jahat, dan melalui pikiran-pikiran kami yang tidak berkenaan kepadamu. Begitu juga niat di dalam hati kami yang jauh menyimpang daripada ketetapan-ketetapan-Mu Tuhan. Kami bersyukur atas pengampunan-Mu atas segala dosa dan kesalahan kami melalui Yesus Kristus, melalui darah-Nya yang tercurah di kayu salib. Berikan kami pada pagi ini kekuatan untuk mengikuti ibadah ini. Dan Roh Kudus, kami mohon agar Engkau menolong kami, supaya Tuhan kami dapat sama-sama memuji menyembah Engkau. Dan supaya kami dapat memberi perhatian sepenuhnya akan penyampaian firman-Mu. Dan supaya Tuhan kami menerima message-Mu dengan jelas, supaya kami mendapat rema daripada firman-Mu pada pagi ini. Dan Tuhan kami berdoa, melalui ibadah pagi ini, iman kami akan terus terpelihara, malah bertumbuh Tuhan menjadi lebih matang. Dan Tuhan, saya berdoa
dalam nama Tuhan Yesus, agar Engkau memberkati pelayan-pelayan-Mu yang melayani pada pagi ini. Terpujilah nama-Mu. Semua ini kami minta di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Shalom yang berada di rumah. Apa kabar kita pagi hari ini? Adakah kita sehat? Amin. Sudah siap memuji nama Tuhan? Mari sejumpa kita semua, kita muliakan nama Tuhan, sebab Tuhan kita itu baik dan sangat baik. Kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Mari kita puji Dia dengan pujian ini. Selalu baru rahmat Tuhan.
adalah Tuhan dan Raja. Haleluya. Firman Tuhan, memuji nama Tuhan. Pujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan.
kasih ya Tuhan, Engkau sangat-sangat baik bagi kami semua. Dan masa seterusnya Yesus Tuhan, kami serah dalam tangan. Terima kasih buat lawatan pagi hari ini. Segala pujian, segala hormat, segala kuasa hanyalah bagimu Yesus. Terima kasih di dalam nama Yesus. Amen. Sebelum kita mendengar khotbah pada pagi ini, kita bersyukur dan berterima kasih kepada tim pujian penyembahan dari CCC Tuaran. Walaupun bukan jadwal mereka, sepatutnya tim dari CCC Inanam, tetapi mereka kekurangan pemain musik karena ada antara pemain musik mereka yang terpaksa di kuarantin oleh karena ada di kalangan mereka yang didapati positif dengan COVID-19. Jadi walaupun diberi masa, diberi notis yang singkat, tapi kita bersyukur karena kesanggupan mereka untuk terus memberi yang terbaik kepada Tuhan. Dan saya percaya kita semua diberkati dengan pelayanan tadi, memimpin kita memuji menyembah Tuhan, mengingatkan kita untuk selalu bersyukur akan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Nah, sebelum kita mendengar khotbah pada pagi ini, ada dua pengumuman yang saya ingin sampaikan. Yang pertama adalah persembahan kita, persembahan keuangan kita. Ya, persembahan kita dalam bentuk pemberian kasih, persepuluhan kita, dan juga janji misi kita. Ya, jadi ada dua cara di mana kita boleh menunaikan tanggung jawab kita, yaitu yang pertama, kalau kita ada perbankan internet, kita boleh transfer terus ke account gereja seperti yang tertera di screen, yaitu CIMB. Ya, jadi ada dua nomor account di situ. Yang pertama itu adalah untuk kita memberikan persembahan kasih kita dan juga persepuluhan. Dan untuk misi ada satu account lagi. Jadi perhatikan supaya kita memberi pada nomor yang betul. Kemudian setelah kita membuat pemindahan itu, beritahu kepada pastor masing-masing supaya pastor mengetahui dan merekodkan pemberian kamu ya, kepada gereja. Dan yang kedua adalah kalau kita tidak mempunyai perbankan secara maya, kita boleh panggil pastor kita untuk datang ataupun bertemu dengan pastor kita, kemudian serahkan uang tunai kepadanya, dan pastor kamu yang akan menolong kamu menghantar ataupun memindahkan secara internet uang kamu ataupun persembahan kamu kepada gereja. Ya. Jadi saya mendorong kita semua, walaupun kita tidak beribadah di gedung gereja, tetapi mari kita terus menyokong dan mendukung pelayanan gereja. Ini adalah pelayanan kerajaan surga, di mana fokus utama gereja adalah menyebarkan Injil, kabar baik, mencari orang-orang yang belum mengenal, supaya membawa mereka kepada kebenaran akan firman Tuhan. Jadi mari, walaupun kita tidak terlibat secara langsung, tetapi melalui pemberian kita, kita dapat menolong, meneruskan misi dan pelayanan ini. Amin. Dan yang kedua adalah ibadah online kita tetap diteruskan. Kalau kita perhatikan beberapa hari ini, majority daerah-daerah di Sabah sudah berwarna merah. Kita mau bertanggung jawab
bukan saja untuk diri kita sendiri tetapi untuk orang lain, supaya kita tidak menjadi agen pengedaran ataupun keboleh jangkitan. Jadi kita akan teruskan ibadah secara online. Jadi saya mendorong kita semua supaya selalu bersedia pada hari Sabtu. Pastikan handphone kita full charge untuk 1 jam. Juga pastikan reloadnya cukup, data cukup untuk 1 jam, Dan pastikan juga kita memberi masa yang terbaik. Kebaktian online kita selalu bermula tepat jam 10. Jadi pada hari Minggu itu mari jam 10 itu jangan kita buat tamu janji dengan siapa-siapa, tetapi marilah kita duduk satu tempat bersama keluarga dan sama-sama menonton ibadah untuk 1 jam. Selepas itu kita boleh ambil masa untuk berdoa bersama. Haleluya. Amin. Mari pada masa ini, mari kita memberi tumpuan sepenuhnya untuk mendengar khotbah yang melalui hambanya Pastor Vincent daripada CCC Inanam. Dan mari kita berdoa untuknya dan untuk kita semua. Bapa di surga, sekali lagi kami berseru kepadamu, urapi hambamu pada pagi ini, supaya kami yang mendengar akan mendapat dorongan dan mendapat inspirasi baru. Urapi kami semua, supaya kami dapat fokus, dan melalui pelayanan pagi ini, Tuhan kami berdoa, mereka yang sakit menerima kesembuhan, mereka yang terikat akan dibebaskan dan dilepaskan. Mereka yang lemah akan mendapat kekuatan baru. Mereka yang tidak ada pengharapan akan mendapat pengharapan baru. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa semua ini. Amin. Dipersilakan Pastor Vincent. Shalom semua dan selamat bertemu dalam ibadah minggu. Meskipun secara online, namun tetap percaya bahwa roh Tuhan dapat bekerja dalam apapun cara, termasuk ibadah online, asalkan kita benar-benar melakukannya untuk Tuhan. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan, kita dapat mengakhiri tahun 2020 walaupun dengan banyak kejutan-kejutan yang mengganggu kehidupan kita, dan akhirnya kita dapat juga memasuki di tahun 2021, dan kita percaya semuanya itu karena kemurahan Tuhan kepada kita semua. Saudara, dalam keadaan dunia hari ini yang tidak seperti biasanya, di mana seluruh dunia masih bergelut dengan COVID-19, belum lagi masalah-masalah lainnya, maka kita benar-benar memerlukan jalan keluarnya yang boleh memberikan kita kelegaan dari ketakutan dan kekhawatiran. Maka pada pagi ini saya menawarkan kepada saudara suatu jaminan pemeliharaan, yaitu di dalam Tuhan Yesus. Dia sangat menyamin dengan berkata, "Akulah gembala yang baik." Sebab itu saudara, pagi ini saya membawakan kepada kita suatu tema khotbah, Tuhan Yesus gembala yang baik. Amin saudara. Teks ini kita ambil di dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya untuk domba-dombanya. Saudaraku, apapun yang terjadi di tahun 2021 ke depan, ingatlah bahwa firman Tuhan tidak akan tergoyahkan. Kita mungkin tahu banyak berita, tetapi yang utama adalah kita harus memiliki pegangan hidup, yaitu firman Tuhan. Keadaan boleh berubah-ubah, tetapi jika kita senantiasa berpegang kepada firman Tuhan, maka kita akan mengalami kasih karunia Tuhan dan hidup selalu dalam lingkaran berkat Tuhan. Amin saudara. Alkitab menggambarkan suatu hubungan yang unik dan istimewa antara Tuhan dengan umatnya, di mana Yesus menyatakan dirinya sebagai gembala yang baik.
sedangkan umatnya yaitu kita sebagai domba-dombanya. Mengapa kita digambarkan sebagai domba, saudara? Bukan binatang lain yang mungkin lebih kuat. Ini menegaskan keberadaan kita yang penuh kelemahan, ketidakberdayaan, mudah tersesat dan selalu berada dalam bahaya. Kita memerlukan tuntunan seorang gembala, yaitu Tuhan Yesus. Justru itulah Yesus menyatakan kehadirannya dan kedatangannya ke dunia ini di dalam kitab Injil Yohanes pasal 10 ayat 11 hingga 14. Tuhan Yesus menyatakan kepada mereka, orang-orang Yahudi pada zaman itu, dan kepada kita pada zaman sekarang, serta semua orang percaya dari kurun ke kurun, bahwa dirinya adalah gembala yang baik, bahwasanya gembala yang baik akan mempertaruhkan nyawanya untuk keselamatan domba-dombanya. Saudara, apa yang kita dapat fahami bahwa Yesus adalah gembala yang baik? Yang pertama, mari kita mengenal Tuhan Yesus sebagai gembala. Dalam Mazmur 23 ayat 1 hingga 6. Dalam Mazmur 23 ini diungkapkan bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan Daud seperti seorang gembala untuk menuntun Daud dalam setiap perjalanan kehidupannya. Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku. Prinsip yang sederhana, saudara, bahwa seseorang itu kita panggil sebagai kawan, teman, atau rekan karena kita mengenal dia dan kita mempunyai hubungan dengan dia. Bagaimana dengan kita? Dapatkah kita berkata bahwa Tuhan itu gembalaku? Kenalkah kita dengan gembala kita? Kenalkah kita dengan suara gembala kita? Saudara, jangan sampai kesibukan urusan dunia atau kita sendiri merasa tidak penting untuk mengenal gembala kita, apalagi mendengarkan suaranya. Saudara, Tuhan Yesus berkata, domba-dombanya mengenal suaranya. Yohanes 10 ayat 14, dan domba-dombaku mengenal aku. Seharusnya saudara, kita juga sebagai orang percaya harus mengenal gembala kita dan suaranya. Domba matanya kabur untuk melihat, saudara, tetapi dia mempunyai keunikan. Dia memiliki telinga yang peka untuk mengenal suara gembalanya. Dalam konteks kita sebagai orang percaya, setiap kali kita bersekutu dengan Tuhan, merenungkan firman Tuhan, berdoa, dan menyembah Tuhan, kita akan semakin peka untuk mengenal suara Tuhan dan melihat apa yang Tuhan nyatakan di hadapan kita. Kita dapat mendengar dan mengenal suara Tuhan melalui firman-Nya. Firman Tuhan yang kita baca dan renungkan akan menumbuhkan iman. Roma 10 ayat 17 berkata, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi iman juga dikatakan dasar dari segala sesuatu. Berarti dia mendasari kehidupan rohani kita. Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Berarti saudara, untuk menjalani kehidupan kita sebagai orang percaya, kita memerlukan iman. Iman membuat kita beralih dari alam perasaan, akal budi kepada alam rohani. Yang kedua, Yesus menyatakan dirinya, akulah gembala yang baik. Untuk meyakinkan kita supaya datang kepadanya. Tuhan Yesus memanggil kita untuk mendekat kepadanya dan memberikan hidup kita digembalakan olehnya. Semakin kita mengenal Sang Gembala Agung kita dan semakin mempercayakan hidup kita di tangan Sang Gembala, yaitu Tuhan Yesus, supaya kita dapat menyaksikan pengalaman kita bersama Tuhan seperti mana Daud menyaksikan pengalamannya bersama dengan Tuhan di dalam Mazmur 23. Gembala yang baik, dia memelihara hidup kita. Yesus adalah gembala yang baik. Sebagai gembala yang baik, Tuhan juga memberikan jaminan pemeliharaan yang sempurna. Ia akan memenuhi segala kebutuhan kita, asalkan kita senantiasa tinggal dekatnya
dan mau berjalan bersamanya. Tidak kekurangan kita, saudara. Jika Tuhan adalah gembala kita, maka tidak akan kekurangan kita dalam hal kesehatan, dalam hal hikmat, akal budi, pertolongan, mukjizat, dan jalan keluar, maupun yang lainnya, saudara. Apa yang kita rindukan, yang kita perlukan, kita minta dengan iman kepada Gembala Agung kita, yaitu Tuhan Yesus. Maka Ia berkemampuan dan berkenan memberikan kepada kita. Gembala yang baik, Dia memelihara hidup kita. Tuhan selalu menyediakan hidangan berkat bagi kita, sekalipun di hadapan para lawan kita, yaitu musuh-musuh kita, yaitu si iblis dan segala roh jahat. Kalau hari ini saudara sedang mengalami peperangan rohani, sedang mengalami sesuatu pergumulan dalam hidupmu, maka saat ini juga kita sedang menikmati berkat Tuhan. Artinya sekalipun kita sedang berperang, sekalipun kita berada dalam kondisi yang tidak sepertinya, tetapi Tuhan menyediakan berkat-berkat rohani kepada kita. Kebajikan dan kemurahan akan selalu mengikuti kita kemanapun kita pergi seumur hidup kita. Kita akan mengalami berkat Tuhan jika kita tetap tertanam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Yang ketiga, saudara, Yesus menyatakan gembala yang baik mempertaruhkan nyawanya. Gembala yang baik mengasihi dan mempedulikan domba-dombanya, serta rela berkorban untuk menyelamatkan domba-dombanya. Adalah tidak lazim, saudara, gembala rela mati bagi domba-dombanya. Namun Tuhan Yesus mau melakukan hal yang tidak lazim untuk kita. Inilah yang disebut anugerah. Kita yang sesungguhnya tidak layak karena dosa dan pelanggaran, tetapi Dia rela datang dan mati untuk kita. Kasih yang demikian sampai bila pun tidak akan pernah kita dapatkan dari manusia manapun maupun dari dunia ini. Hanya ada di dalam Yesus, gembala yang baik. Sebab itu saudara, percayakanlah hidupmu hanya kepada Tuhan Yesus, gembala yang baik, maka engkau akan menemukan jalan kehidupan yang kekal. Gembala yang baik, Dia memimpin dan melindungi kita selagi kita hidup di dalam dunia ini. Tentu ada masalah, tentangan dan kesulitan dan kesedihan yang akan kita hadapi. Sepertinya kita berjalan dalam lembah kekelaman, namun kita tidak takut bahaya, saudara, karena firman Tuhan berkata, gembala kita tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu menyertai kita, dan itulah penghiburan, pengharapan iman kita. Dia menuntun kita ke masa depan yang penuh dengan pengharapan. Apapun keadaan kelam hidup kita pada saat ini, jangan takut, karena Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, putuskanlah hari ini, di awal tahun ini, untuk memperbaharui komitmenmu, untuk sungguh-sungguh mengikuti Tuhan Yesus, karena Dia akan menggembalakan kita menjalani tahun 2021. Lepaskanlah hal-hal yang menghalangimu mengikut Tuhan, yaitu kehidupan duniawi yang lebih mengutamakan kepuasan daging, hawa nafsu, dan segala kebiasaan yang tidak memuliakan Tuhan. Firman Tuhan menegaskan bahwa pada akhirnya akan ada pemisahan antara kambing dan domba oleh seorang gembala, yaitu Tuhan Yesus. Jangan sampai saudara hanya kita merasakan domba, tetapi sebenarnya kita masih seekor kambing yang tinggal di tengah-tengah domba. Injil Matius 25 ayat 31 hingga 33 berkata, apabila Anak Manusia datang sebagai Raja, diiringi semua malaikatnya, Ia akan duduk di atas taktanya yang mulia. Segala bangsa akan dikumpulkan di hadapannya. Lalu Ia akan memisahkan mereka menjadi dua kumpulan, seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Orang-orang yang melakukan kehendak Allah akan dikumpul di sebelah kanannya, dan yang lain di sebelah kirinya.
tahun 2021 yang kita jalani ini masih banyak misterinya saudara di hadapan kita. COVID-19 mengajar kita bahwa tiada apapun yang dapat kita andalkan, banggakan kecuali Tuhan Yesus. Kisah Rasul 4 ayat 12 juga berkata, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Di dalam nama Yesus kita ada jaminan keselamatan. Di dalam nama Yesus kita ada jaminan perlindungan. Di dalam nama Tuhan Yesus kita ada jaminan pemeliharaan. Dan Dialah gembala kita yang baik, Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus gembala kita, berkuasa atas apa yang kelihatan, baik yang terjadi pada masa kini maupun pada masa depan. Sebab itu saudara, jangan takut dan jangan khawatir meneruskan kehidupanmu di tahun 2021. Jika saudara domba gembalaan Tuhan Yesus, maka engkau akan menyaksikan pemeliharaan Tuhan seperti yang dikatakan Mazmur Daud dalam Mazmur 23 ayat 1 hingga 6. Maka sebab itu saudara, serahkanlah dirimu, percayakanlah dirimu kepada gembala yang agung. Saya mau mengakhiri khotbah saya dengan ayat firman Tuhan ini di dalam Mazmur 23 ayat 1 hingga 6 sebagai deklarasi bahwa Tuhan Yesus adalah gembalaku yang baik. Kalau saudara dan saya membuat pengakuan bahwa Tuhan Yesus gembala yang baik, maka kita tidak akan perlu takut atau khawatir menjalani kehidupan di tahun 2021. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama mengucapkan firman Tuhan ini. Mazmur 23 ayat 1 hingga 6. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Mari kita berdoa saudara. Bapa di surga, di dalam nama Yesus kami sungguh bersyukur Tuhan karena kemurahan Tuhan dan kebaikan Tuhan yang ajaib dan luar biasa, yang telah menuntun kami dan membawa kami melewati tahun 2020 walaupun penuh dengan cebaran, tentangan dan cebaran-cebaran yang hampir tidak mampu kami lalui. Tapi kami bersyukur dan kami percaya karena Tuhanlah yang menjadi gembala kami yang baik, yang memimpin kami, menuntun kami, sehingga kami dapat melewati tahun 2020 dan kini kami memasuki di tahun 2021. Dan kami bersyukur Tuhan karena kami masih boleh bernafas, kami masih boleh menyaksikan karya tangan Tuhan, kami masih boleh menikmati berkat Tuhan. Sebab itu Tuhan, kami mau menyerahkan hidup kami hanya di dalam tangan-Mu, gembala kami yang baik, bahwa Engkaulah Tuhan saja penguasa tunggal hidup kami, dan hanya kepada-Mu saja Tuhan kami beribadah, kami menyembah, kami mempercayakan hidup kami kepada Engkau Tuhan kami Yesus, gembala kami yang baik. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Tuhan, saya berdoa kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi semua orang yang mendengar, dan firman-Mu ini menjadi benih dan hati kami bagaikan tanah yang subur, sehingga benih firman-Mu yang jatuh di tanah yang subur tumbuh dan berbuah, buah rohani, dan kami tidak akan sama lagi, tapi kami diperbaharui oleh firman-Mu. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Kami bersyukur dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.